Pernahkah kamu merasa sudah berdoa begitu lama, namun hidup justru terasa semakin berat? Sudah bersabar, tetapi ujian seakan tak kunjung berhenti. Hati mulai bertanya, di mana pertolongan Allah? Jika kamu berada di titik ini, jangan pergi. Bisa jadi, justru di saat inilah sabar sedang menjadi kunci terbesar yang akan membuka pintu pertolongannya. Dalam kehidupan orang beriman, ujian bukan tanda Allah membenci, melainkan tanda Allah sedang memperhatikan. Tidak ada pertolongan besar yang datang tanpa didahului kesabaran yang besar pula. Seperti fajar yang selalu datang setelah malam paling gelap, begitu pula pertolongan Allah. Ia sering hadir setelah kesabaran diuji sampai batas yang manusia kira tidak sanggup lagi menahannya. Banyak orang mengira sabar berarti diam dan pasrah tanpa harapan. Padahal sabar adalah kekuatan hati untuk tetap percaya kepada Allah. Meski keadaan berkata sebaliknya, sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari putus asa ketika doa belum terjawab. Di fase inilah banyak orang gugur di tengah jalan. Bukan karena doanya salah, tapi karena ia berhenti bersabar tepat sebelum pertolongan Allah datang. Coba renungkan. Mengapa Allah membiarkan hambanya diuji berulang kali? Karena Allah ingin melihat sejauh mana keyakinan itu bertahan. Apakah kita hanya mendekat saat hidup lapang, atau tetap bersujud ketika hidup terasa sempit? Ujian yang datang sebelum pertolongan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat derajat. Setiap detik kesabaran yang kita tahan, Allah catat sebagai nilai yang tak ternilai di sisinya. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil, hingga lupa pada proses. Kita ingin masalah segera hilang, luka cepat sembuh dan jalan keluar tampak jelas. Namun Allah mengajarkan bahwa proses sabar itulah yang membentuk jiwa. Tanpa sabar manusia akan mudah sombong saat berhasil dan mudah hancur saat gagal. Dengan sabar, hati menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Saat hidup terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah meninggalkanmu. Bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu untuk bersandar sepenuhnya kepadanya, bukan pada kekuatanmu sendiri. Ketika semua jalan terasa tertutup, disitulah sabar mengajarkan makna tawakal yang sebenarnya. Bukan berharap pada keadaan, tetapi berharap penuh pada Allah yang Maha Kuasa atas segala keadaan. Ingatlah, pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Ia datang tepat waktu sesuai dengan kesiapan hati hambanya. Jika pertolongan belum datang, mungkin sabar kita sedang disempurnakan. Allah tahu kapan hati ini cukup kuat untuk menerima jawaban doa. Maka bertahanlah meski lelah. Tetaplah bersabar meski air mata jatuh dalam diam. Karena pada akhirnya, kamu akan memahami satu hal penting. Ujian yang kamu lalui hari ini bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengantarkanmu pada pertolongan Allah yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Dan saat hari itu tiba, kamu akan bersyukur karena tidak menyerah, karena memilih sabar, dan karena percaya bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertahan. Sabar bukan hanya soal menunggu keadaan berubah, tetapi tentang bagaimana iman dibentuk selama penantian itu berlangsung. Setiap kali seseorang memilih bersabar, sebenarnya ia sedang melatih hatinya untuk tetap percaya kepada Allah, meskipun realita belum sesuai harapan. Inilah bentuk sabar yang paling berat, karena bukan tubuh yang diuji, melainkan keyakinan di dalam dada. Iman tidak tumbuh di zona nyaman. Ia menguat justru ketika seseorang berada di titik lemah, saat tidak ada lagi sandaran selain Allah. Ketika usaha telah dilakukan, doa telah dipanjatkan, namun hasil belum terlihat, disitulah sabar bekerja paling dalam. Allah ingin melihat apakah seorang hamba masih tetap yakin kepadanya, atau mulai meragukan kasih dan rencananya. Sabar yang menguatkan iman adalah sabar yang disertai husnudzon kepada Allah, tidak berprasangka buruk, tidak menyalahkan takdir, dan tidak iri pada jalan hidup orang lain. Hati yang sabar akan berkata, jika ini belum Allah berikan sekarang, pasti ada alasan yang lebih baik. Keyakinan inilah yang perlahan membuat iman menjadi kokoh, tidak mudah goyah oleh keadaan. Seringkali seseorang merasa imannya lemah karena hidupnya penuh masalah. Padahal justru karena masalah itulah iman sedang ditempa. Tanpa sabar, iman hanya akan menjadi ucapan di lisan. Namun dengan sabar, iman berubah menjadi sikap hidup. Ia terlihat dari cara seseorang menahan amarah, menjaga lisan dan tetap berbuat baik meski hatinya sedang terluka. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Setiap detik sabar yang dijalani dengan ikhlas akan dibalas. Meski balasannya tidak selalu berupa kemudahan yang langsung terlihat. Kadang balasan itu berupa hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih dewasa. Semua ini adalah tanda iman yang sedang dikuatkan dari dalam. Ketika iman mulai kuat, seseorang tidak lagi mudah panik menghadapi masalah.
Ia belajar memahami bahwa hidup memang tempat ujian, bukan tempat balasan. Orang yang imannya kuat karena sabar akan lebih tenang menghadapi kenyataan pahit, karena ia tahu bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Keyakinan ini membuat hati tidak mudah hancur, meski cobaan datang bertubi-tubi. Sabar juga mengajarkan keikhlasan. Ikhlas menerima takdir bukan berarti menyerah, tetapi menerima dengan lapang sambil tetap berusaha. Dari sinilah iman menjadi matang. Tidak bergantung pada hasil, tetapi pada ridha Allah. Semakin ikhlas seseorang bersabar, semakin ringan langkahnya dalam menjalani hidup. Pada akhirnya orang yang bersabar akan merasakan bahwa imannya tidak lagi rapuh seperti dulu. Ia menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih memahami makna doa dan lebih percaya bahwa setiap ketetapannya selalu mengandung kebaikan. Sabar telah mengubahnya, bukan hanya sebagai hamba yang kuat menghadapi ujian, tetapi sebagai hamba yang imannya tumbuh dan bertambah karena percaya penuh kepada Allah. Ada satu hal yang sering luput dari pemahaman manusia. Pertolongan Allah jarang datang sesuai dengan bayangan kita. Kita berharap jalan keluar yang cepat, hasil yang jelas, dan akhir yang membahagiakan sesuai keinginan. Namun Allah dengan kasih sayangnya seringkali menolong dengan cara yang jauh lebih dalam dan bermakna. Pertolongan itu datang tanpa diduga, tepat setelah kesabaran diuji hingga batas terakhir. Banyak orang hampir menyerah di detik-detik terakhir, tidak sadar bahwa pertolongan Allah sudah sangat dekat saat hati benar-benar lelah, ketika air mata tak lagi mampu ditahan, dan saat manusia tak punya lagi daya. Disitulah kuasa Allah bekerja. Allah ingin mengajarkan bahwa pertolongan sejati bukan datang dari kekuatan manusia, melainkan dari ketergantungan penuh kepadanya. Pertolongan Allah bisa hadir dalam bentuk yang sederhana namun mengubah segalanya. Bisa berupa ketenangan hati di tengah masalah yang belum selesai, bisa berupa jalan keluar kecil yang membuka pintu besar, atau bisa berupa pertemuan dengan seseorang yang menjadi sebab berubahnya hidup. Semua itu terjadi di luar perhitungan manusia. Karena Allah Maha mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan hambanya. Seringkali kita mengira pertolongan Allah berarti masalah hilang seketika. Padahal, kadang masalah tetap ada, tetapi hati kita dibuat jauh lebih kuat untuk menghadapinya. Inilah pertolongan yang sering tidak disadari. Allah menolong dengan menguatkan iman, melapangkan dada dan menenangkan pikiran. Dengan hati yang kuat, masalah sebesar apapun tidak lagi terasa menakutkan. Orang yang bersabar akan menyadari bahwa setiap penantian tidak pernah sia-sia. Ada pelajaran yang Allah sisipkan di setiap kesulitan. Ada kedewasaan yang tumbuh, ada kepekaan hati yang meningkat, dan ada rasa dekat dengan Allah yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Semua ini adalah bentuk pertolongan yang halus tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan seseorang. Ketika pertolongan Allah akhirnya tampak jelas, barulah seseorang mengerti mengapa ia harus bersabar begitu lama. Ia akan memahami bahwa jika pertolongan itu datang lebih cepat, mungkin hatinya belum siap, imannya belum kuat, atau pelajarannya belum sempurna. Allah tidak menunda tanpa alasan. Setiap waktu yang ditetapkannya adalah waktu terbaik. Pertolongan yang datang tanpa diduga juga mengajarkan rasa syukur yang lebih dalam. Seseorang yang pernah bersabar lama akan lebih menghargai nikmat sekecil apapun. Ia tidak lagi mengeluh seperti dulu, karena telah merasakan bagaimana rasanya berada di titik paling rendah. Dari sanalah lahir rasa syukur yang tulus, bukan sekadar ucapan. Maka jangan remehkan kesabaranmu hari ini. Bisa jadi pertolongan Allah sedang disiapkan dengan cara yang belum kamu pahami. Tetaplah bersabar, tetaplah berharap, dan jangan berhenti berdoa. Karena saat kamu memilih bertahan, Allah sedang bekerja dalam diam. Dan ketika waktunya tiba, pertolongan itu akan datang dengan cara yang membuatmu berkata, "Sekarang aku mengerti, ya Allah." Kesabaran tidak pernah berakhir dengan kehampaan. Setiap detik menahan diri, setiap air mata yang jatuh dalam diam, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh harap, semuanya tersimpan rapi di sisi Allah. Buah dari kesabaran memang tidak selalu langsung terlihat, tetapi ia pasti hadir pada waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Orang yang bersabar akan merasakan perubahan besar dalam dirinya. Bahkan sebelum keadaan benar-benar berubah, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih kuat menghadapi kenyataan hidup. Inilah buah pertama dari kesabaran, ketenangan batin. Ketika hati tenang, masalah sebesar apapun tidak lagi terasa menyesakan, karena ada keyakinan bahwa Allah selalu menyertai langkah hambanya. Buah kesabaran juga terlihat dari cara seseorang memandang hidup.
Ia tidak lagi mudah mengeluh, tidak cepat menyalahkan keadaan, dan tidak iri terhadap jalan hidup orang lain. Kesabaran mengajarkan bahwa setiap orang memiliki ujian masing-masing, dan setiap ujian memiliki waktu selesai sendiri. Dari sini lahir kedewasaan iman, di mana seseorang lebih fokus memperbaiki diri daripada membandingkan diri dengan orang lain. Allah menjanjikan balasan khusus bagi orang-orang yang bersabar. Balasan itu bukan hanya berupa kemudahan hidup, tetapi juga pahala tanpa batas. Kesabaran yang dijalani dengan ikhlas akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Bahkan ujian yang dulu terasa berat, kelak akan dikenang sebagai proses yang paling membentuk karakter dan keimanan. Seringkali, buah kesabaran hadir dalam bentuk yang tidak disadari. Rezeki yang datang lebih berkah, hubungan yang lebih sehat, atau kesempatan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Semua itu adalah hasil dari kesabaran yang dijalani dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Apa yang hilang diganti dengan yang lebih baik, dan apa yang tertunda diganti dengan yang lebih tepat. Kesabaran juga membuat seseorang lebih mengenal dirinya sendiri. Ia belajar batas kekuatannya, memahami kelemahannya, dan menyadari betapa ia sangat membutuhkan Allah. Dari sinilah lahir ketundukan yang tulus, ibadah yang lebih khusyuk, dan doa yang lebih dalam maknanya. Kesabaran telah membawanya lebih dekat kepada Allah, dan kedekatan inilah nikmat terbesar yang sering tak disadari. Pada akhirnya orang yang bersabar akan sampai pada satu kesimpulan penting. Tidak ada satupun ujian yang sia-sia. Semua rasa sakit, kecewa, dan lelah yang pernah dialami ternyata mengantarkan pada versi diri yang lebih kuat dan lebih tenang. Buah manis dari kesabaran bukan hanya tentang tercapainya keinginan, tetapi tentang hati yang damai dan iman yang kokoh. Maka jika hari ini kamu masih berada dalam masa menunggu, jangan putus asa. Teruslah bersabar, meski perlahan. Karena saat kamu bertahan, Allah sedang menyiapkan balasan yang tak akan membuatmu menyesal telah menunggu. Dan kelak kamu akan tersenyum sambil berkata, sabar itu berat tapi hasilnya sungguh indah.